Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Berjumpa lagi di channel Januri Nur Hidayat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membagikan cara membuat toge sederhana dari kacang kedelai. Teman-teman yang kemarin menanyakan bagaimana cara membuat toge kedelai, atau sudah pernah membuat toge kedelai tapi gagal, bisa menyimak cara ini supaya bisa membuat toge kedelai dengan bagus. Kita simak videonya. Untuk teman-teman yang baru datang, boleh tekan tombol subscribe-nya. Di sini saya membagikan banyak video mengenai cara menanam hidroponik atau cara membuat kecambah. Bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video terbaru. Untuk cara membuat toge sederhana dari kacang kedelai ini, saya siapkan benih atau biji kedelai yang fresh atau yang masih baru. Benih kedelai yang terlalu lama disimpan biasanya tidak akan tumbuh. Benih atau biji kedelai untuk ditanam atau dibuat kecambah berbeda dengan biji kedelai untuk dikonsumsi atau bahan pembuatan tempe, tahu atau susu kedelai. Di sini bisa dilihat saya mempunyai dua jenis biji kedelai. Yang satu lebih kecil, masih fresh, masih baru, ini untuk ditanam. Sedangkan yang satu lagi bijinya lebih besar dan kulitnya agak keriput ya teman-teman. Jika memakai benih yang besar-besar ini, kemungkinan hasilnya tidak akan tumbuh, cenderung busuk saat dibuat toge. Selanjutnya, biji kedelai ini saya cuci bersih dahulu. Kita pisahkan biji yang mengambang dan kotorannya kita bersihkan. Kita bilas sampai bersih. Biji kedelai ini akan kita rendam kurang lebih 12 jam. Jadi kita tunggu kurang lebih 12 jam untuk pembuatan toge ini. Ini kacang kedelai yang sudah direndam selama 12 jam. Biji kedelai terlihat mengembang atau membesar dibanding sebelum direndam ya teman-teman. Kita sortir dulu biji yang rusak, seperti biji yang terbelah seperti ini. Biji yang rusak harus dipisahkan karena bisa menjadi busuk dan mempengaruhi biji kedelai yang bagus saat proses pembuatan toge. Kita tiriskan dulu air rendaman biji kedelai sambil kita sortir lagi biji kedelainya. Kemudian kita bilas lagi dengan air mengalir. Saya memakai shower, bisa juga dibilas memakai gayung ya teman-teman. Untuk pembuatan toge kacang kedelai, sebenarnya prosesnya sama seperti membuat toge kacang hijau. Kita siapkan wadah. Saya akan memakai dua wadah berbeda untuk cara membuat toge kacang kedelai ini. Yang pertama, kita pakai wadah mika plastik yang dilubangi seperti ini. Lalu saya taburkan biji kedelai ke dalam wadah secara merata. Usahakan tidak ada biji yang bertumpukan. Kita basahi lagi menggunakan air bersih. Kemudian letakkan di wadah yang tidak dilubangi supaya air tidak menetes ke lantai. Tutup wadahnya dengan kain yang dibasahi supaya kelembaban dari kedelai selalu terjaga. Untuk cara membuat toge sederhana dari kacang kedelai yang kedua, kita memakai bakul plastik seperti ini. Di bawahnya mangkok yang tidak berlubang ya teman-teman.
Kita tuangkan sisa kacang kedelai ke dalam bakul, ratakan. Untuk cara kedua ini, kacang kedelai diletakkan bertumpukan ya teman-teman. Kita tebar padat pada bakul plastik ini. Basahi kacang kedelai. Biarkan air mengalir sampai tuntas ya teman-teman. Air di mangkok kita buang dan bakul diletakkan di atas mangkok. Kita tutup dengan kain bersih untuk menjaga kelembaban biji kedelai. Kemudian untuk kedua wadah ini akan kita simpan di dalam tempat yang gelap. Istilahnya kita black out selama 2-3 hari. Wadah ini saya masukkan ke dalam kardus supaya tidak terkena cahaya. Karena jika toge atau pembuatan toge ini terkena cahaya akan berubah warnanya. Untuk penyiraman selanjutnya saya lakukan 3 atau 4 jam sekali, yaitu jam 6 pagi, jam 10, kemudian jam 2 siang, dan sore hari jam 6 atau jam 7. Hari kedua atau 24 jam setelah semai, biji kacang kedelai sudah mulai terlihat berkecambah, terlihat dari akar yang menembus ke bawah wadah. Kita akan melakukan pembilasan atau penyiraman toge kedelai ini. Tujuan pembilasan toge kedelai selain untuk menjaga kelembaban kacang kedelai, yaitu pembilasan ini bertujuan untuk menghilangkan asam nitrat yang keluar dari biji kedelai saat sprout atau berkecambah. Toge kedelai akan bersih dan tidak bau. Setelah selesai pembilasan, kita tiriskan airnya, tutup lagi dengan kain dan masukkan ke dalam kardus lagi. Hari ketiga atau 48 jam setelah semai biji kedelai, kita lihat perkembangan toge kedelai kita. Sudah mulai panjang atau tinggi batangnya, pertumbuhannya merata ya teman-teman. Sebagian akar toge atau buntut dari toge ini tumbuh ke atas. Perlu kita benarkan posisinya supaya akar menghadap ke bawah. Akar toge terlihat putih bersih. Hal ini adalah salah satu tanda bahwa toge kedelai ini sehat dan tidak ada yang busuk atau berjamur. Ketika siang hari, saya lihat toge kedelai di wadah kotak sudah mulai bertumpuk. Akan saya panen untuk dimasak ya teman-teman. Sedangkan toge kedelai di bakul plastik saya lanjutkan proses penyiraman dan di blackout di dalam kardus. Untuk hasil panen toge kedelai supaya bisa dikonsumsi, sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Toge kacang kedelai tidak disarankan dimakan dalam keadaan mentah. Hal ini untuk mengurangi terkena salmonella seperti yang ada pada telur mentah ya teman-teman. Untuk wadah yang satunya nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Teman-teman yang belum berhasil membuat toge dari kacang kedelai, silahkan dipraktekkan cara seperti yang saya sampaikan tadi. Yang belum subscribe, boleh tekan tombol subscribe-nya, tekan loncengnya supaya mendapat pemberitahuan saat ada video terbaru yang saya upload. Nikmati prosesnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.